Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai detik ini. Kami bisa bangun dari tidur, kami masih bisa bernafas. Kami sungguh percaya itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat memberikan kekuatan, penghiburan bagi kami, dan dapat menuntun jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita yaitu bertumbuh dalam kasih. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 mengatakan, "Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu." Saudara, kasih Tuhan yang bertumbuh di dalam hati kita tidak terjadi begitu saja. Pertumbuhannya menuntut usaha dari pihak kita. Kita harus menanam dan memupuk kasih itu di dalam hati kita. Meningkatkan pertumbuhan kasih Tuhan dalam hati kita sama seperti menjaga dan memelihara sebuah taman. Kita harus menjaga tanaman-tanaman kecil yang kita tanam tersebut agar kita bisa bertumbuh dengan baik dan akhirnya bisa berbuah. Tak lupa kita juga harus memberinya pupuk dan membersihkan setiap hama yang menyerang. Demikian juga dengan buah dari kasih Tuhan. Kita harus menyirami kasih Tuhan dalam hati kita dengan menyediakan waktu untuk bersekutu dalam doa dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, agar kasih itu dapat bertumbuh dengan bebas, taman hati kita harus terbebas dari ilalang keegoisan. Kita harus belajar dan menjaga hati kita dengan menempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengeraskan hati sehingga kasih Tuhan dapat berkembang tanpa hambatan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 35, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Inilah buktinya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Perhatikanlah apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma 12 ayat 9-10. "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Saudara, banyak di antara kita tidak menyadari bahwa kita adalah pembunuh. Mungkin kita pun akan bertanya, bagaimana bisa saya dikatakan seorang pembunuh? Di dalam 1 Yohanes 3:15, setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Maka mari kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3:16-17, "Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita." Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara, hal ini benar adanya. Bagaimana kasih Tuhan bisa ada di dalam diri kita jika kita tidak berbelas kasih kepada saudara kita yang menderita dan membutuhkan pertolongan? Saudara, mari kita renungkan bersama. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami belajar bersama bahwa tidak cukup hanya kami mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kami, tetapi kami juga harus terus bertumbuh dalam kasih. Bagaimana juga kami mengasihi sesama kami sebagaimana kasih Tuhan yang telah Tuhan tunjukkan bagi kami, yaitu rela berkorban.
Ya Bapa, kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami sebagai orang-orang Kristen yang penuh dengan kasih, bukan hanya sebatas dalam perkataan, tetapi kami tunjukkan itu dalam perbuatan kami. Mulai dari keluarga kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami studi, bahkan di gereja kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan masuk dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Sertai dan tuntun kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.